Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Shalom. Semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita mesti bersyukur bahwa hari-hari ini kita masih boleh merasakan kesehatan, kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan sejenak tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dari pengalaman, ada banyak sekali peristiwa di mana kita sudah merancang sesuatu yang baik, tetapi tidak terlaksana seperti adanya. Kita merencanakan pekerjaan yang baik, penugasan yang baik, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan beberapa hari kemudian kita berkata dalam hati, untung tidak terlaksana. Apakah pernah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Kita merencanakan nanti kita akan bekerja sama dengan orang itu. Nanti anak saya akan berpasangan dengan orang itu. Tidak jadi. Lalu kita mengatakan untung tidak jadi. Jadi bukan hanya dalam keadaan beruntung kita mengatakan sesuatu yang baik. Dalam keadaan gagal pun sebenarnya orang masih bisa juga mengatakan untung tidak terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal di mana dalam kehidupan kita ini kita rasakan sendiri bahwa apa yang kita rencanakan itu ternyata tidak selalu harus terjadi sedemikian itu. Dan itu beberapa hal kecil saja dari sekian banyak peristiwa besar dalam kehidupan kita di mana rencana kita itu, rancangan kita itu tidak selalu harus itu yang terlaksana dalam kehidupan kita. Bacaan suci hari ini terutama dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menegaskan kembali kepada kita akan agungnya rencana Tuhan dalam hidup kita orang yang beriman. Nabi Yesaya dengan lugas mewartakan kepada bangsanya bahwa Tuhan itu, Allah Israel itu, Allah yang Esa itu adalah Allah yang Maha Rahim, bukan Allah yang Maha Penghakim. Ketika itu bangsa Israel itu melihat secara nyata, mendengarkan secara nyata bahwa dewa-dewi yang mereka kenal, yang mereka sembah itu adalah Allah yang begitu sibuk dengan menghitung-hitung dosa-dosa kesalahan bangsanya. Maka Allah lewat Nabi Yesaya berkata kepadanya bahwa seolah Tuhan ingin mengatakan bukan yang demikian Allah adanya. Maka bangsa Israel seolah ingin merancang membuat sesuatu yang bisa melunakkan hati Tuhan. Supaya Tuhan itu tidak menghakimi mereka. Tapi Allah Yahweh yang disembah oleh Nabi Yesaya, Allah Tuhan kita mewahyukan dirinya. Seolah itu ingin mengubah semua apa yang ada dalam pandangan bangsa Israel dengan sangat baik dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu dan rancanganku di atas rancanganmu. Saudara-saudari yang terkasih, kutipan kitab suci ini sangat sederhana, tapi ini menjadi kesimpulan seolah bagi hidup kita orang beriman ini untuk melihat apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang demikian ini, yang punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang besar dari hal yang besar yang bisa kita
pikirkan dan jangkau sebagai manusia. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, mari saudara-saudari, cari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu murah hati. Jangan tinggalkan jalan Tuhan, tapi tinggalkanlah jalan yang fasik. Tawaran yang begitu mengenakkan, begitu menyenangkan bagi banyak orang. Kalau sekiranya Tuhan itu ada di sini, para saudara-saudari berkata kepada Anda, saudara-saudari, datang kepada saya, kalian semua yang letih lesu, yang berbuat dosa, dosa berat. Saya yakin banyak kita akan datang, bukan? Banyak. Karena ternyata bukan sedikit kita yang berdosa berat. Dan dalam kehidupan para saudara-saudari, Tuhan yang demikian yang memungkinkan orang untuk bertumbuh. Tuhan yang demikian yang membuat orang merasa pertobatan itu terjadi. Ketika Tuhan adalah Tuhan yang mengedepankan hukum-hukum, saya yakin kita semua hanya akan ada ketakutan dan pertobatan akan sedikit sekali terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus membuat target dalam kehidupan rohani kita sebagai murid Yesus. Kita harus buat pencapaian. Tapi mari kita dengan rendah hati juga menyadari rencana yang paling indah adalah rencana Tuhan. Jangan kita mengukur segala sesuatu dari pandangan kita, dari pola pikir kita. Perlu juga kita merencanakan dan meletakkan rencana itu dalam rencana Tuhan yang lebih agung. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu kita telah dilahirkan kembali dalam Kristus. Supaya pikiran kita, hati kita, perbuatan kita ini mendapat ukurannya dalam Kristus. Supaya kita boleh melihat peristiwa hidup kita ini bukan lagi dari kacamata kita semata, tapi dari kacamatanya Tuhan. Kegagalan, keberhasilan bukan lagi seturut ukuran kita semata. Keharmonisan dalam rumah tangga bukan lagi seturut apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, tapi seturut apa yang direncanakan Tuhan yang paling baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, situasi yang kurang beruntung sekalipun itu bisa menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Apa artinya kita mendapat semuanya tetapi kita jauh dari Tuhan? Tapi betapa indahnya hidup dalam situasi yang serba terbatas sekalipun, tapi Bapak, Ibu, dan saya boleh dekat dengan Tuhan. Banyak peristiwa demikian terjadi dalam kehidupan kita. Di mata manusia, apa yang kita alami seolah-olah hal yang buruk. Tetapi kita damai di dalamnya. Kita mengalami Tuhan di dalamnya. Kita dekat dengan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kiranya kita diingatkan kembali akan hal itu. Para pekerja ini berusaha untuk mengajukan kritiknya kepada tuan yang mempunyai kebun anggur itu. Mereka merasa bahwa kami sudah bekerja dari pagi sampai sore, tapi Tuhan itu hanya memberikan upah 1 dinar. Saya yakin Bapak Ibu lebih tahu daripada saya bagaimana memberi upah yang adil, upah yang baik kepada pekerja. Anda yang mempekerjakan banyak orang, atau kita yang bekerja kepada orang, kita bisa merasakan betapa tidak adilnya kita kalau diperlakukan secara tidak adil. Secara tidak seperti yang kita harapkan. Tapi para saudara-saudari, mari kita ingat bahwa Injil hari ini bukanlah sekedar mau mengatakan kepada banyak orang, kepada kita bersama bahwa Tuhan tidak adil. Tapi mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahim, yang memberikan sesuatu kepada manusia lewat caranya Tuhan sendiri, yang terbaik dari Tuhan. Sebenarnya para saudara-saudari,
kita bisa juga mengajukan kritik kepada pekerja ini. Mereka mengkritik tuannya karena mendapat upah tidak sama. Bisa juga ditanya, apakah engkau bekerja seperti yang diharapkan oleh tuannya, ya kan? Bisa saja orang bekerja mulai pagi sampai sore, tapi hasilnya sama seperti orang yang bekerja masuk jam 3 sore sampai jam 5. Sangat bisa, bukan? Bisa. Ketika orang tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, hasil menjadi tidak tercapai, untuk apa diupah seperti yang diharapkan? Dan yang kedua, di awal sudah ada kesepakatan dengan tuan itu, 1 dinar sehari. Mereka sejatinya hanya bekerja, tapi kenyataannya mereka menuntut lebih dari apa yang mereka sepakati, hanya karena mereka melihat temannya juga mendapat yang sama. Tampaknya para saudara-saudari, Tuhan itu tidak adil, tapi Tuhan itu adil. Yang tidak adil adalah pekerja itu, karena iri hati melihat temannya diperlakukan secara adil oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itu pengalaman kita bersama. Mungkin saja kita juga mengajukan kritik kita kepada Tuhan, karena bukan Tuhan bertindak tidak adil kepada kita, tapi karena Tuhan seolah bertindak tidak adil pada orang lain yang kita lihat sendiri. Tapi mari kita menyadari para saudara-saudari, siapakah Anda, siapakah saya, sehingga berani, sehingga mengkritik Tuhan ketika Tuhan berbuat baik pada orang yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu melihat Tuhan dalam cara Tuhan sendiri memperlakukan kita. Tuhan telah memilih kita, memanggil dan mengutus kita. Kita adalah murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan, diutus oleh Tuhan. Tugas kita hanya ingin sekarang pergi bekerja, pergi melayani. Upahnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dulu menerima iman dalam gereja Katolik itu, kita mengatakan, ya saya bersedia, ya saya menerima. Itu para saudara kesepakatan awal kita dengan Tuhan yang punya anggur itu, Tuhan yang punya kerajaan surga itu. Kita semua sudah menyatakan itu. Maka bukan saatnya lagi kita untuk mengeluh kepada Tuhan. Hidup ini dipercayakan kepada kita bagaikan kebun anggur yang harus kita garap. Bapak, Ibu dan saya hanyalah perlu bekerja, memaksimalkan kemampuan kita, memberikan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan sabdakan kepada kita. Hasilnya bukan urusan kita. Hasilnya Tuhan yang urus. Anda dan saya perlu bekerja, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Karena kita bukan pemilik kebun anggur, karena Bapak Ibu bukan pemilik kerajaan surga, kita hanya hamba-hamba yang diberi kebun anggur, diberi kemungkinan, diberi jalan untuk masuk surga, yang bekerja dengan baik, yang menghayati hidup Kristiani dengan baik, layak kita bersama-sama masuk bersama, berjalan bersama, tinggal bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan hidup kita, mari kita satukan persembahan kita dengan Ekaristi, supaya Tuhan itu sungguh menjadi kekuatan kita bersama dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.